sangat mendirikan kepada kami masyarakat Kalikomara, Kabupaten Takalar, dengan memberikan harga-harga yang sangat di bawah sekali menurut kami. Kenapa ini warga datang di kantor camat? Baik, jadi kami datang di kantor camat ini karena undangan BPN untuk menghadiri musyawarah penentuan bentuk ganti rugi. Kami masyarakat Kalikomara setelah mengikuti musyawarah ini, ternyata harga-harga yang diberikan kepada kami itu jauh dari harapan kami. Karena kami pertama, sawah kami, rumah kami tenggelam, mata pencarian selama ini berapa puluh tahun kami di Kalikomara akan tenggelam, dan kami mulai dari nol lagi. Yang harga ada yang 8.000, ada yang 10.000, ada 6.000. Ini di mana letak keadilan ini? Di mana letak keadilan pemerintah ini untuk melihat kondisi kami di lapangan ini, kono? Kami akan pindah ke tempat ini sampai sini. Kami tidak jelas kamu pindah kemana. Kami butuh memang Bapak Presiden Jokowi untuk melihat bahwa ini adalah penolakan kami terhadap bendungan ini. Kalau memang bendungan ini bukan untuk kesejahteraan, saya kira bendungan ini sesuai dengan pasal 2 tahun 2012 mengatakan bahwa asas dan tujuan bendungan ini adalah asas kemanfaatan, asas keadilan, asas keterbukaan. Olehnya itu saya minta dengan bendungan ini kan untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau kami melihat bahwa ini bukan kesejahteraan masyarakat, tapi ini adalah kesengsaraan yang kami dapatkan, yang mana kami harus berjuang lagi mencuil harta untuk mendapatkan penghidupan kami yang akan datang. Kalau kami mulai dari nol lagi. Pak, keinginan warga bagaimana, Pak? Kalau kami keinginannya minimal lah 70.000 kami dihargai per meter kami di wilayah kami. Karena sekali lagi Pak, kami butuh, karena kami akan direlokasi, kami akan pindah. Mata yang selama ini kami di sawah kami 3 kali, ada yang 2 kali untuk mendapatkan penghasilan kami tenggelam, dan kami tidak akan bisa mendapatkan lagi sawah dengan harga mereka yang ditentukan. Pak, berapa desa yang akan di ini? Ada satu desa yang ditenggelamkan, ada 3 dusun, tapi di Goa juga ada 1 dusun. Jadi jumlah yang akan ditenggelamkan hektarnya 640 hektar. Jadi di Goa 48 hektar, dan selebihnya itu di Kabupaten Takalar yang 3 dusun. Pak, apakah ada warga yang sudah dibayar atau seperti apa? Belum, ini baru sementara musyawarah di dalam untuk pertama kali dia sudah menyampaikan, tapi setelah kami mendengarkan, ini adalah bentuk pemaksaan kepada kami. Mereka yang menilai sendiri harga kami, mereka yang menaksir harga tanaman kami, baru mereka mengumumkan kalau kami tidak sanggup, kalau kami keberatan yang harga itu, kami disuruh melapor ke pengadilan. Sama saja bohong kepada kami dibentukkan dengan pengadilan. Ini kan bentuk, kalau menurut saya adalah bentuk penindasan kepada rakyat, karena kami disuruh lagi ke pengadilan. Pak, apakah ketika hari hanya pemerintah akan mengerjakan bendungan, apakah warga tetap bertahan atau seperti apa? Sekarang sudah ada pekerjaan di sana, mesnya ada dua PT ini yang memenang tender, ada PT Wika dan India. Kami masyarakat Kalikomara 1 minggu yang lalu sudah menutup kantor mereka yang mereka sudah kerjakan, dan kami mengatakan bahwa kami akan menutup kantor ini sampai ada kejelasan harga, dan kalau memang harga ini bukan untuk kesejahteraan, maka kami masyarakat Kalikomara menolak untuk bendungan. Berarti warga bertahan di sana tinggal sebelum ada kejelasan harga? Harga sudah jelas menurut kami karena sudah ada, tapi setelah kami melihat bahwa harga itu bukan untuk kesejahteraan masyarakat.
sertifikat. Itu, minta bagian ini masih siap-siap di sadia. Jika ngasih minta biaya lala. Ya, kamu. Supaya kita dapat di sana ke Bambang dulu. Sebenarnya, asas undang-undang mengatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Udah jajah gini sebenarnya kata olehnya itu mari kita bersatu di Jangkor di Kalikomar bersatu Ki. Tidak ada yang tidak bisa pernah kata bersatu Ki. Saya yakin dan percaya. Olehnya itu apalagi kita kembali ke desa kita dengan sebuah kesepakatan bahwa hari ini tidak ada rapat, tidak ada musyawarah. Yang ada hanya adalah kita ngumpul di sini untuk mendengarkan beliau bicara, bukan rapat. Jadi olehnya itu puna balanda dari Allah batu ina suro ki anjama paksa ada di kamar-kamar balanda rasul jama paksa nalle nuai kamar-kamar yanne nalle pe butaya balanda rasul yang butaya. Nakatalanyang ini butaya rari Kalikomar apalaka. Tena meninggalpa biralle tena meninggalpa ase. Nanti makin gappa tanah. Anak panaki Roma nanti makin gappa jene. Tena pertanyaan tanah balang. Tapin ruang tapin talung kali jam. Saya mesti sampaikan karena kita mungkin tidak masuk dalam forum tadi. Kebetulan kita yang diizinkan masuk. Jadi di dalam itu tadi dibagikan amplop-amplop sama untuk beberapa bidang, 93 bidang itu. Dan tidak ada keterbukaan siapa simeter dan lain-lain. Mikirnya tomo dia, mikirnya tomo nyebali teman bodoh mi. Yang pada intinya harus dipahami bahwa kita ini warga sebagai penjual. Una to balu pasti itu balu ke matu harga. Dia itu malian matu harga. Cocok nih. Oke, jadi kalau begitu mari kita kumpul kita ngasih bicara tenaga lalan dan di motere kita rapat konsolidasi di Kalikomar motere dari sini bagaimana melangkah tindak lanjut kita selanjutnya. Kalau mesti itu ditutup kita tutup sama-sama, kalau mesti kita tolak sama-sama. Oke? Sekian dan terima kasih masih banyak kalian nonton nih. Tapin ruang ni, napanay sa lantimay lang jabatan orate. Natambah lagi kayak kasi ka. Kayaknya itu kepala kiri cari batang ko to Kalikomar ka. Dia kita yang pernah kamayan. Saya yakin dan percaya pernah kamayan harganya timagi lang talasa. Pas ada potongi balas lagu setome dan tambori. Nah selama mana tidak berdua tala sejujur anak tanah salam lumayan mi. Ada banyak tanah mana penghasilan dari Kalikomar. Menerang bondong pasang merah main bondong ini. Kena berang mana bondong perajina. Kena berang jajan nena berang bondong. Ya tahu menyerah mai. Biasa mi pak, si tahu pernah si kami harga supaya kadang penghasilan si tahu pak. Kalau mau itu kalau mau biasa sekali di bapak menyebalin aja supaya nasaku pak. Pun atas satu orang yang aku. Jadi saya minta kepada bapak polisi kita, zaman kita melindungi masyarakat. Jangan kita takut terhadap polisi. Tetapkan harga setiap tanah tidak berbidang itu. Supaya meskipun ada yang tinggi ada yang rendah, masyarakat tetap bisa memahami kalau yang dinilai itu bisa dijelaskan di depan mereka. Ini cara kerja yang tidak profesional menurut saya. Dalam undang. Jadi begini bapak-bapak sekalian. Bagaimana kalau kita jadinya cuma ini bayarkan 10.000 per meter sertifikat. Ini tanah garapan dari 1999. Coba lihat di situ masa-masa dulu. Masuk. Ya sudah milih. Lebami. Dah muat. Jangan terlanggar mami. Nih.
Sampai ada lagi sesuatu yang terjadi yang kita tidak inginkan. Karena apa ini membuat saya kira mau damai. Kemarin itu lalu produk saya buat Indonesia. Kita ini buat Indonesia lalang. Kalau tidak ini kantor kemarin lalang. Saya kira aman minta bersalah. Kisru masyarakat ini terkait pembebasan lahan itu seperti apa? Sudah jelas apa yang ditanyakan oleh masyarakat, karena masyarakat itu memang butuh penjelasan sesuai lahan yang bagaimana cara penilaian apresial. Sedangkan hari ini tim apresial tidak hadir, sehingga pejabat-pejabat yang ada itu tidak mungkin tidak spontan menjelaskan seperti itu. Tetapi secara nyata saya selaku anggota dewan dan wakili rakyat di sana, saya sepaham dengan apa yang dipertanyakan oleh masyarakat. Karena jelas masyarakat itu butuh penjelasan yang identik. Betul-betul apa yang dibayarkan, apa kenyataan itu yang harus dia terima masyarakat, dan variabel-variabel apa lahan tersebut sehingga bervariasi harganya. Tentunya kan begitu. Jadi masyarakat memang kan penerima ini lahan, saya kasihan sama masyarakat kalau begitu hilang tanpa ada penjelasan yang secara pas ya bahwa berapa harganya per meter. Saya rasa itu yang perlu saya jelaskan sama kita semua, bahwa betul-betul ini masyarakat harus diperhatikan karena kasihan mata pencahariannya sudah hilang. Tentunya bahwa lahan tersebut itu dari nenek moyang, bukan lahan ini bukan ini yang membuat, tapi dari nenek moyangnya. Kalau surat keterangan garapan itu ada riwayat tanah lahan tersebut, mana sertifikat, mana SPPT yang sekian tahun, yang berpuluh-puluh tahun, penghasilannya hanya kehidupannya hanya di situ. Yeah. Terus kira-kira apa tindakan DPR ke depannya terkait kisru ini? Tindakan DPR bersama ini saya sudah koordinasi dengan BPN. Tentunya saya akan hubungi tim apresial bagaimana sehingga akan terjadi seperti ini hari ini. Ya, tindakan itu pasti kita pertanyakan. Itu PR bagi BPN untuk mempertanyakan. Saya desak memang dia tadi. Pak, untuk masalah harganya, apakah memang DPR menganggap bahwa ini memang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan warga? Kalau masalah harga saya tidak bisa menjawab bahwa kenapa bisa rendah bisa tinggi, karena jelas ada ketentuan-ketentuan yang tertentu dari tim dari BPKP bersama tim apresial yang membayarkan kan Elman kan yang membayarkan. Itu bukan berarti saya tidak bisa terlalu masuk di situ. Terus soal anggaran yang digelontorkan pemerintah, ada tidak bocoran? Berapa besar anggaran yang untuk pembebasan lahan, dan lahannya itu berapa luas? Luasnya saya sudah tahu 600 lebih dengan 3 tahap. Yang tahap pertama ini yang 100 hektar. Yang 100 hektar ini yang baru mendapat undangan ini baru 73. 93. Ini yang 93 dianggap sudah layak untuk menerima sesuai dengan administrasi yang dibutuhkan oleh BPN dengan pumpingan yang dengan Elman. Tapi warga tetap menolak ya dengan harga itu? Sebagian ada yang menolak dan tidak, itu memang wajar. Tetapi barangkali masyarakat ini pada umumnya menolak karena tidak puas. Anggaran yang pertama. Terus anggaran yang digelontorkan? Jumlah anggaran pertama saya tidak tahu persis berapa. Tapi keseluruhan anggaran yang disiapkan? Keseluruhan anggaran itu sekitar 270 miliar kalau saya tidak salah secara keseluruhan. Itu khusus pembebasan lahan? Itu yang pernah disampaikan oleh Pak Gubernur waktu penandatanganan prasasti tanggal 2 bulan 2 2017 tahun lalu. Itu pembebasan lahan untuk 100 hektar pertama atau 600? Yang 600. Yang keseluruhan ya? Keseluruhan. Harapannya maksud saya. Harapan masyarakat itu sebenarnya 100 per hektar, per meter. Rata semua. Ya. Itu bukan lagi yang ganti rugi tapi ganti untung itu kalau seperti itu. Masyarakat menganggap sudah layak dengan sesuai nilai itu. Saya rasa begitu. Kalau 100 itu sudah layak untuk dibayarkan, memang begitu karena mata pencahariannya ini sudah hilang. Seperti